Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adi Saputra. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM saya 25096290005. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah swajah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dwi Priyono yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang HITA NU. Latar belakang HITA NU. Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 1926. Sejak awal, NU berperan penting dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Namun perjalanannya tidak selalu sesuai tujuan awal. Pada masa tertentu, terutama setelah kemerdekaan hingga era 1970 sampai 1980-an, NU terlibat dalam dinamika politik praktis. Hal ini menyebabkan fokus organisasi terbagi dan terkadang mengurangi peran keagamaannya. Oke, lanjut ya guys. Kelahiran HITA NU 1984. Situasi tersebut mendorong para ulama mengevaluasi arah perjuangan NU atas dasar kebutuhan pengembalian NU pada jati dirinya sebagai organisasi keagamaan dan sosial. Lahirlah HITA NU 1984 pada Muktamar ke-27 di Situbondo. HITA ini menegaskan bahwa NU adalah Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi yang fokus pada dakwah pendidikan kemasyarakatan serta mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, next. Peran dan fungsi NU pasca HITA. Yang pertama, memperkuat tradisi pesantren, mengembalikan fokus pada pendidikan Islam tradisional. Yang kedua, menjaga moderasi beragama, menjadi kekuatan moral bagi bangsa dengan pendekatan moderat. Dan yang ketiga, kontribusi nyata melalui pendidikan sosial dan memperdaya umat. HITA NU menjadi pedoman penting agar NU tetap konsisten menjalankan misi keagamaannya tanpa kehilangan kemandirian akibat kepentingan politik praktis. Oke, lanjut. Rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, apa itu HITA NU dan bagaimana latar belakang lahirnya HITA NU. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang semuanya ya. Yang kedua, faktor pendorong kembali ke HITA. Apa faktor yang mendorong NU kembali sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan? Dan yang ketiga, peran dan fungsi pasca 1984. Bagaimana peran dan fungsi NU setelah penegasan HITA NU? Mari kita bahas ya guys semuanya. Dari pertama, pengertian HITA Nahdlatul Ulama. HITA Nahdlatul Ulama adalah garis dasar perjuangan NU yang menegaskan kembali fungsi dan kedudukan NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. HITA ini menjadi acuan agar seluruh aktivitas organisasi tetap dalam kerangka ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.
Ini adalah pijakan filosofis dan operasional yang mengarahkan NU pada tokoh utama dakwah atau pendidikan sosial serta penguatan nilai-nilai Islam yang moderat. Oke, next, lanjut. Tujuan penetapan Hizbut NU 1984. Yang pertama, jati diri awal, mengembalikan NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, peran ulama, memperkuat ulama sebagai pembimbing moral dan otoritas keagamaan. Dan yang ketiga, independensi organisasi, menjaga agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Dan yang keempat yaitu optimalisasi peran, yaitu mengoptimalkan peran NU dalam dakwah, pendidikan sosial dan memberdayakan umat. Dan yang terakhir yaitu persatuan warga, menjadi persatuan warga NU dari perpecahan afiliasi politik. Oke, next, prinsip-prinsip NU. Ahlussunnah wal Jamaah basis teologi dan amalia dengan pendekatan moderat, toleran, dan seimbang. Yang kedua, Jam'iyah. Jam'iyah diniyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan sosial, bukan organisasi politik. Dan yang ketiga, kemandirian organisasi, yaitu tidak dipengaruhi kekuatan politik tertentu. Dan yang kelima, kebebasan berpolitik. Bagi warga NU secara individu tanpa membawa nama organisasi, peran ulama sebagai poros utama keputusan dan arah organisasi. Next, lanjut. Kesimpulan, yaitu Hizbut NU adalah pedoman dasar yang menegaskan kembali jati diri NU sebagai Jam'iyah diniyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Penetapan Hizbut NU 1984 muncul sebagai respon atau dinamika politik yang pernah melibatkan NU, menegaskan atau menggeser fokus dari dakwah dan nasional. Penetapan NU mulai muncul sebagai dinamika politik yang pernah melibatkan NU. Menunjukkan independensinya, memperkuat peran ulama, dan kembali pada fungsi utamanya dalam pendidikan, dakwah sosial, dan pemberdayaan umat. Baik, situ saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.